Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ada baiknya membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Doa belajar dimulai. Nah, sebelum juga kita memulai materi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, baik, Ibu akan absen. Nah, adapun materi yang kita pelajarin pada hari ini yakni adalah hidup mulia dengan menghormati guru dan orang tua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan memahami dan menganalisis perilaku terhadap pentingnya menghormati guru dan orang tua. Kenapa kita harus menghormati guru dan orang tua? Karena berkat mereka lah, berkat jasa-jasa mereka lah, kita akhirnya menjadi tahu apa yang dari kita tidak tahu, dan orang tua banyak berkorban untuk kita. Jadi makanya kenapa kita wajib untuk menghormati guru dan orang tua. Nah, adapun di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua, yakni pada Quran Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat ke-23. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, adapun adab terhadap kedua orang tua, yaitu kita harus selalu berbakti kepada orang tua, karena ini merupakan wajib bagi seorang anak. Betapa mulianya kita untuk ketika bisa berbakti kepada orang tua. Kenapa Allah ini memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Karena yang pertama, orang tua telah rela berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apapun balasan yang akan diterima olehnya. Seorang ibu dengan separuh daya upaya memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balasan budi dari anaknya. Karena orang tua ini sangat menyayangi anaknya sehingga dia rela demi melakukan apapun untuk anak tercintanya. Yang kedua, kasih sayang seorang ibu tiada taranya, sama seperti seorang ayah, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anaknya supaya menjadi anak yang bahagia dan selalu sehat. Anak adalah belahan jiwa ibu bapaknya, terutama ibu biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Biasa ibu tuh selalu menunggu, ya, ini anakku sudah makan atau belum gitu kan. Biasa kan kalau ibu tuh kan, aduh anakku gimana nih di sana, apalagi kalau misal punya anak yang di perantauan gitu kan, tuh pasti ibu tuh selalu khawatir. Nah, biasa kalau kecil-kecil nih kita kan, kalau belum makan disuruh makan dulu. Nah, itu ibu tuh selalu ingin untuk anaknya biar makan terlebih dahulu. Ibunya kalau bisa tuh nanti ibu itu masya Allah betul ya, karena ibu tuh mulai dari mulai ibu itu mengandung kita hingga melahirkan kita, menyusuin itu masya Allah, perjuangan beliau, perjuangan ibu-ibu kita tuh memang masya Allah ya. Makanya dari itu kita harus menghormatin
kedua orang tua kita. Tak lepas pula tugas seorang ayah juga kita harus hormati, karena ya berkat beliau kita ada di dunia ini. Nah, adapun cara kita harus berbakti kepada orang tua, yang pertama kita harus satu, tunduk dan patuh kepada orang tua. Lalu yang kedua ialah kita harus perkataan tuh harus yang baik, jangan yang nggak baik-baik. Pokoknya jangan yang kurang sopan lah terhadap orang tua, dan jangan sekali-sekali kita itu membentak kepada orang tua seperti perkataan atau nggak mau disuruh, pokoknya gitu tuh jangan gitu kan. Dan yang ketiga kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Terus yang keempat, kita harus selalu berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada ibu bapak karena itu merupakan dosa yang besar. Terus kita harus bersikap sopan santun, berjalan di belakang orang tua kecuali dalam hal tertentu, dengarkan pembicaraan dan jangan menyela pembicaraannya. Intinya kita tuh kayak ya udah bersikap sopan santun sama orang tua, ya kita harus kayak dengerin ucapannya gitu kan, jangan menyela. Dan kalau berjalan tuh ya di belakangnya kecuali hal-hal yang tertentu gitu ya. Nah, terus senantiasa kita mendoakan gitu kan, baik di dunia maupun ketika ibunya sudah tiada, orang tuanya, ayahnya gitu, bisa kita mendoakan sebagai ya anak yang soleh dan soleha. Nah, adapun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yakni satu, dibukakannya pintu surga. Dua, lebih baik atau lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua, murkanya Allah ada di dalam murkanya orang tua. Dan yang ketiga, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka syukurnya tidak akan diterima. Dan yang keempat, dimudahkan rezekinya. Dan yang kelima, dimudahkan dalam segala urusannya, baik dari urusan dunia maupun di urusan di akhirat kelak nantinya. Nah, jadi gitu ya anak-anak ibu, kalau misalnya kalian di rumah tuh ya kalian tuh harus berbakti kepada orang tua. Kalau disuruh sama orang tuanya ya nurut gitu kan, jangan kalian gak nurut, dan harus patuh ya, patuh kepada orang tuanya, karena itu adalah jalan kalian nanti menuju kesuksesan gitu kan. Tanpa doa restu dari orang tua, kita nih nggak bisa. Gimana ya? Pokoknya kalau ada doa dari orang tua nih, pasti kita nih akan mudah-mudahan bisa untuk menuju jalan itu. Gitu. Guru adalah orang yang paling berjasa dan banyak berjasa pada kita, karena guru itu mengajarkan kita yang awalnya kita nggak tahu, kita menjadi tahu, sebab mereka yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, terus tuh keterampilan, serta bimbingan-bimbingan dari para guru-guru gitu kan, guru-guru kita yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, lalu guru juga merupakan orang tua yang kedua selain di rumah. Nah, kalau di sekolah itulah orang tua kita. Terus yang ketiga, terus guru yang telah membuat kita, ini udah, sudah. Nah, kita kalau berjumpa dengan guru nih, seharusnya ya ketika entah jumpa di jalan, entah jumpa itu ya di sekolah, terutama di sekolah sih kalau kita berjumpa ya teman ya anak-anak ibu, kalau kita jumpa di sekolah kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sama ibunya sebagai bentuk kesopanan santun kita. Lalu kita bersikap husnuzon pada apapun yang dilakukan oleh guru, terus memperhatikan dengan wajah yang menyenangkan ya, dan penuh semangat saat guru memberikan mata pelajaran. Kita tuh harus siap menerima gitu kan, dengan ya
senang gitu, supaya nanti ilmunya tuh masuk di kita gitu kan. Walaupun kita nggak tahu, tapi kita tetap mendengarkan ya. Kita harus mendengarkan ilmu itu tadi, karena kan yang awal kita nggak tahu kan, nanti sikit-sikit kita akan tahu. Kita tuh harus rendah hati dan hormat, serta menjaga sopan santun kepada guru kita, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terus kita tuh harus ikhlas dan menerima teguran dari nasihat guru-guru kita, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru kita. Nah, terus mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah, itu kita wajib ya, kayak datang ke rumahnya gitu kan. Kalau gurunya itu terkena sakit atau enggak musibah. Terus tidak melupakan jasa-jasa seorang guru. Nah, ini yang penting. Ini sangat penting ya bagi kita ya. Kenapa? Karena berkat jasa-jasa beliau, berkat jasa-jasa para guru-guru kita terdahulu, kita akhirnya mengerti nih bagaimana ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Terus tuh ilmu-ilmu yang kita serap, terus kita sebarkan juga ke orang lain. Nah, itu tuh berkat beliau, berkat para guru-guru kita menjadi banyak lebih taunya. Nah, adapun keutamaan berbakti kepada adapun keutamaan kita berbakti kepada guru ialah satu, kalau kita yang mudah berbakti kepada guru ini pasti ya, kita mudah menerima pelajarannya. Kita nggak takut-takut, aku nggak mau sama ibu ini gitu kan. Tapi kalau kita hormat kepada guru kita, insya Allah kita akan mampu mudah menerima pelajaran tadi, terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terus masa depan cemerlang, kelak menjadi orang hebat bermartabat. Dan yang kelima, hati tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk dan diangkat derajatnya oleh Allah. Berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya selalu berkah gitu kan. Berkah dia di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, oke, baik anak-anak ibu. Nah, di sini kan sudah ibu jelaskan tuh tadi beberapa pemaparan materi terkait tentang hidup mulia dengan menghormati guru dan orang tua. Nah, sekarang tugas kalian ialah sebelum kita memulai tugas nih, ibu akan membentuk 2 kelompok terlebih dahulu, yang dimana 2 kelompok ini berisikan anaknya itu satu kelompok tuh bisa 10 orang ataupun 5 orang. Nah, tapi ibu minta 2 atau 3 kelompok ya. Itu kita buat semacam kita membuat masalah gitu kan, memecahkan masalah gitu. Nanti ada soal yang ibu berikan kepada kalian, nanti kalian mencari sumber jawabannya itu dari sumber-sumber yang terpercaya, bisa melalui internet ya, bisa lihat dari Google juga. Oke, sudah dibuat grupnya, sudah dibuat kelompoknya. Nah, setelah itu sudah dibuat kelompok, ibu memberikan ada 3 masalah di sini ya, 3 rincian masalah. Yang pertama, pertanyaannya begini ya. 1, catat ya, jangan lupa dicatat ya. 1, apa yang menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap siswa dan guru serta anak dan orang tuanya? Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan perilaku akhlak yang buruk kepada anak dan orang tua serta siswa dan guru? Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah yang tadi di atas, yang ada kedua tadi itu, yang di atas itu bagaimana solusinya? Nah, setelah kalian mencari tahu, sudah menemukan jawabannya, jangan lupa nanti dipresentasikan. Dan teman kelompoknya yang lain nanti boleh menanggapin atau memberikan pertanyaan kepada teman yang presentasi tadi. Oke, jangan lupa ya anak-anak. Nah, setelah kita selesai dari presentasi hari ini,
Semoga kalian bisa mengimplementasikannya ya di rumah kalian tuh. Harus menghormatin guru dan orang tua. Jangan kalian membentak kedua orang tua kalian. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ya kita minggu depan kita berjumpa kembali ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.